Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam siaran ini, firman untuk Anda. Mari kita siapkan hati kita dengan doa, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa, terima kasih kami diberi kekuatan, kesehatan, bahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit, berikan telinga untuk mendengar, hati yang percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami mau Tuhan Yesus berbicara melalui hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Demikian bunyinya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Tiongkok, di negara barat, itu beda dengan di negeri kita. Di Tiongkok itu orang bisa berumur lebih dari 100 tahun. Karena apa? Karena mereka menanamkan bagaimana anak menghormati orang tua, yang muda menghormati yang tua, dan pengabdian itu sangat ditekankan. Sehingga anak-anak itu bukan hanya anak, tetapi cucu, buyut, semua masih mengenal orang tuanya. Mengenal siapa yang menjadi ayah dari bapak ibunya, ayahnya lagi, dan seterusnya. Karena apa? Dengan pengabdian itu, maka anak-anak itu diajar untuk menghormati orang tua, dan orang tua merasa berbahagia. Nah, beda dengan yang di barat. Di barat kenapa mereka itu bisa sampai lanjut usia dan bisa pergi kemana-mana setelah pensiun. Karena orang-orang di negara barat itu setelah usia, walaupun dia bukan pegawai pemerintah, dia mendapatkan pensiun. Sehingga uang itu bisa dipakai untuk pergi kemana-mana. Bahkan kita tidak heran kalau kita kebetulan ke Pulau Bali akan menjumpai wisatawan-wisatawan yang lanjut usia. Dari mana mereka mendapatkan uang untuk bisa pergi sejauh itu dengan biaya yang tinggi? Karena mereka mendapat pensiun dari negara. Beda di negara kita, bahkan anak-anak zaman sekarang pun kadang-kadang sudah tidak mengenal orang tuanya sendiri, tidak menghormati orang tuanya sendiri. Bahkan sampai hari ini kita masih mendengar ada anak yang membunuh orang tua membunuh anaknya, dan sebagainya, dan sebagainya. Rasanya kacau balau. Bagaimana orang tua mau menjadi sejahtera? Saudara-saudara, hari ini kita mau belajar tentang keluarga yang dipulihkan oleh Allah. Bagaimana yang dipulihkan Allah itu? Kita akan baca tadi tentang Bartimeus yang buta, yang dia dikenal sebagai peminta-minta karena sulit sekali dia mendapatkan pekerjaan karena catat ada kelemahan tubuhnya, matanya buta. Nah, ketika dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan berjalan di depannya, maka Bartimeus ini berteriak-teriak. Dia memanggil Tuhan Yesus agar dijamah supaya matanya yang buta itu bisa sembuh kembali.
Dia berteriak-teriak. Lalu murid-muridnya melarang jangan berteriak-teriak. Tapi Yesus mengatakan, ya panggil saja dia. Orangnya dipanggil, dan ketika dia dipanggil itu pertama kali yang dilakukan Bartimeus apa? Pertama kali yang dilakukan adalah mencopot jubah luarnya. Jubah luarnya dicopot, kemudian itu sebagai menandakan bahwa dia sangat menghormati Tuhan. Dia tidak akan datang kepada Tuhan Yesus dengan jubah yang kotor, yang biasa dipakai untuk jubah luar. Dia menghadap dengan jubah dalam yang bersih. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan tidak menjamah, tidak mengatakan apa, sembuhlah kamu, meleklah kamu, tidak. Tapi Tuhan mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 2 kali Bartimeus berseru, Tuhan tolonglah kami, tolonglah aku. Dan itulah yang membuat dia, kemudian Tuhan mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, saya mau mengatakan 3 hal. Yang pertama adalah bahwa buta kebenaran itu lebih bahaya daripada buta mata. Buta mata masih bisa masuk surga jikalau dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi buta kebenaran itulah yang membawa kita kepada kebinasaan. Buta mata itu kita bisa mengalami mukjizat kalau Tuhan mau sembuhkan. Tapi buta kebenaran itu adalah dia sudah tahu kebenaran, tetapi dia tidak melihat dan percaya kepada kebenaran itu. Tahu bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, tetapi dia justru memilih yang lain. Bartimeus tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat, makanya dia berteriak-teriak sedemikian rupa sampai akhirnya Tuhan mengatakan, pergilah, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Buta kebenaran itu berbahaya. Dia tahu kebenaran, tetapi tidak mau mempercayainya, apalagi menjalaninya. Saudara-saudara, ada seorang ibu yang bersaksi bahwa ketika dia sudah menerima Yesus, dia sungguh-sungguh merasakan kebahagiaan, dia merasakan tidak sendiri, dia merasakan punya komunitas, dia merasakan bahwa yang dulu tidak pernah terpikirkan, sekarang ini muncul. Justru itulah yang menjadi penghidupannya setelah dia ditinggalkan oleh suaminya meninggal dunia. Ibu ini diberi oleh Tuhan talenta. Dan talenta itu bisa menghidupinya sehingga dia berkecukupan. Dan dia mengatakan, saya sungguh berbahagia menemukan Tuhan Yesus. Dan karena menemukan Tuhan Yesus, dia menemukan jalan keluar untuk menghidupi dirinya yang sudah menjanda dengan 3 anak yang masih harus diasuhnya. Saudara-saudara, biasanya kalau orang mau mendapatkan sesuatu, dia mencari-cari. Tetapi Bartimeus yang buta itu bagaimana mencarinya? Dia mencari dengan cara berteriak, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan tolonglah aku. Ya Tuhan tolonglah aku. Saudara-saudara, inilah yang saya mau katakan. Mari kita jangan buta kebenaran. Sebab buta kebenaran itu berbahaya. Sudah tahu tetapi tidak mau mempercayainya, apalagi mau menjalaninya. Sudah tahu ada jalan yang sesat, tetapi tetap dilaluinya. Yang kedua, saudara-saudara, dipulihkan itu dimulai dari kesadaran, aku butuh Tuhan. Dipulihkan dimulai dari kesadaran, aku butuh Tuhan. Bartimeus itu pengemis di pinggir jalan, hidup dari belas kasihan orang. Ini gambaran hidup kita. Kita lahir tidak membawa apa-apa, kalau kita pulang pun tidak membawa apa-apa. Namun kalau hari ini kita hidup berkecukupan, punya pekerjaan, punya segalanya, bahkan lebih, siapakah yang memberinya kalau bukan Tuhan? Memang kita memang bekerja, dengan pekerjaan itu Tuhan memberkati. Karena Tuhan tidak mau memberkati orang yang malas. Tapi apakah kita tahu bahwa sebenarnya di balik semua yang terjadi itu ada Tuhan yang bekerja.
Bartimeus tidak mau selamanya jadi pengemis dan buta. Dia ingin sembuh mandiri, tidak tergantung orang lain, bahkan dia ingin melihat terang. Nah, itulah Bartimeus. Dipulihkan itu bukan berarti dulu kita sakit lalu sembuh. Dipulihkan itu artinya ditingkatkan, dibaharui, dari mengemis menjadi bisa bekerja normal, dari buta menjadi bisa melihat. Dalam keluarga-keluarga kita, sering saya bertanya bagaimana keluarga ibu, bapak, jawabnya oh baik-baik saja. Jawabnya yang lain, oh tidak ada masalah. Jawabnya yang lain lagi, ya kami tiap hari dicukupi oleh Tuhan. Saya mengatakan puji Tuhan. Nah, tapi kalau saya bertanya bagaimana hidup iman ibu, bagaimana hidup iman bapak, jawabnya oh masih rajin bekerja, masih rajin ke gereja, kami tidak pernah absen. Tiap hari kami makan masih berdoa, oke. Tiap kali kami baca Alkitab kalau ingat. Nah, apakah saudara pernah mengalami ditolong Tuhan dengan cara yang tidak biasa atau luar biasa? Apa yang saudara katakan? Saudara mengatakan ini kebetulan atau saudara mengatakan ini pertolongan Tuhan? Nah, kalau saudara mengatakan ini pertolongan Tuhan, itu berarti di dalam hidup saudara ada perubahan, bahwa Tuhan ada di dalam hidup saudara. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan apapun juga, sebenarnya kita membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan sering memberikan sinyal-sinyal yang membuat kita makin hari makin meningkat. Sinyal-sinyal ini menggugah kita, menggugah kesadaran kita, supaya kita bisa berkata bahwa aku butuh Tuhan. Sinyal-sinyal itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, ada yang baik, atau mungkin saudara mengatakan, wah ini jelek. Sinyal-sinyal itu antara lain musibah yang tiba-tiba terjadi. Sinyal itu bisa berarti sakit penyakit yang sampai hari ini mungkin belum sembuh. Sinyal itu bisa berarti sesuatu yang tidak terduga tetapi tiba-tiba terjadi. Semuanya itu tidak lain adalah karena Tuhan mau memulihkan hidup kita. Dipulihkan itu bukan saja dari sakit menjadi sembuh, tetapi ditingkatkan dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Dari yang rata-rata menjadi di atas rata-rata. Kalau keluarga saudara mau dipulihkan Tuhan, maka milikilah kepekaan roh, kepekaan rohani, sehingga saudara bisa menangkap sinyal-sinyal dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada gunanya kalau Anda adalah orang Kristen memasang salib di beberapa tempat, di kamar, di atas kamar tidur, kamar, ruang apa, dan sebagainya, dan kemana-mana saudara memakai kalung salib. Oke, itu hanya sebagai penanda Anda adalah orang Kristen. Tapi yang lebih penting, salib-salib itu masukkan dalam hidup Anda. Anda katakan, aku butuh Tuhan. Maka aku membutuhkan salib itu di dalam hidupku. Yang terakhir, saudara, dipulihkan itu dimulai dari iman kepada Tuhan Yesus, bukan yang lain. Dipulihkan itu dimulai dari iman. Tuhan Yesus tidak menjamah Bartimeus, matanya tidak lalu dipegang. Tuhan Yesus tidak juga menyembuhkan dengan cara seperti yang pernah dilakukan. Dia meludah, lalu dioser-oserkan ke tanah, lalu kemudian ditempelkan di mata orang buta. Tidak. Kali ini Bartimeus hanya dikatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Memang imannya luar biasa. Dikala dia buta, dia bisa mendengar bahwa rombongan Yesus akan jalan di depannya. Dikala dia buta, dia tahu bahwa yang bisa menyembuhkan itu hanya ini, bukan yang lain. Bartimeus datang kepada Tuhan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu bukan usahamu, bukan niatmu, bukan kerinduanmu, tapi imanmu. Jadi mulailah dari iman.
kepada Tuhan Yesus, maka pemulihan akan terjadi. Keluarga akan menjadi harmonis, rukun-rukun, dan dimulai dari imanmu. Bukan rukun-rukun harmonis dimulai dari sering berlibur, sering makan di luar bersama-sama, jalan-jalan di mal, bergandengan tangan. Bukan itu, tapi dimulai dari imanmu. Keluargamu mau bahagia, mau damai sejahtera, imanmu yang harus dibenahi. Dan ketika Bartimeus dikatakan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, firman Tuhan mengatakan seketika itu juga ia dapat melihat lagi lalu mengikut Yesus. Seketika itu juga. Artinya tidak lama-lama, tapi perubahan itu segera terjadi. Kalau hari ini rumah tangga saudara sedang tidak baik-baik karena masalah ekonomi, cekcok besar, maka datanglah kepada Tuhan Yesus dengan iman bahwa Tuhan Yesus bisa menjadi pendamai, membuat sejahtera keluarga ini. Kalau hari ini rumah tangga saudara sedang kemasukan orang ketiga, ya maaf, itu yang dikenal dengan nama Pil atau Will, atau orang yang tidak kelihatan, itu yang dikenal dengan nama setan atau iblis, maka datanglah kepada Tuhan Yesus dengan iman, maka Tuhan Yesus akan menjadi orang ketiga yang ilahi, orang ketiga yang bisa mengubah hidup saudara. Tuhan Yesus akan menggantikan semua yang ada di dunia ini sebagai orang ketiga, karena Yesus pernah mengatakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari saudara, selama ini bagaimana dengan iman saudara? Hanya sebagai cantelan atau pajangan, atau mulai sekarang masukkan imanmu di dalam hidup keluargamu. Anak-anak yang belum sekolah minggu mulai diajak sekolah minggu. Anak remaja dewasa yang belum ke gereja mulai diajak berbakti tiap minggu. Bapak ibu yang gerejanya hanya bolong-bolong, kadang datang kadang tidak, mulailah rajin untuk ke gereja. Jangan ke gereja hanya Natalan, tapi setelah itu Januari berubah menjadi tidak kemana-mana lagi. Tuhan menjanjikan imanmu akan membuat buta jadi melihat. Artinya dari hanya melihat gelap, remeng-remeng, akan dibuat melihat terang. Melihat yang belum pernah dilihat, mengalami yang belum pernah dialami. Bayangkanlah, kalau Bartimeus itu memang buta sejak lahir, betapa sukacitanya waktu dia bisa berjalan dan sesuai dengan imannya, dia melihat. Saudara, menjadi Kristen itu tidak sekedar kebaktian tiap minggu, tetapi ada janji Tuhan yang diberikan. Dengan iman yang sungguh-sungguh hidup kita akan berubah. Saudara-saudara, jangan terheran-heran kalau satu hari saudara akan mengalami hal yang luar biasa. Sekarang kita hidup di zaman modern, zaman AI, tapi Tuhan Yesus masih ada. Buktinya apa? Buktinya adalah kesaksian seorang anak perempuan yang tersesat di Gunung Slamet yang namanya Naomi. Ketika dia tersesat, dia berdoa, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku, diucapkan berkali-kali. Sampai akhirnya datang seekor burung yang selalu ada di depan tempat di mana Naomi berjalan. Burung itu seakan-akan memandu kemana Naomi harus berjalan. Dan ternyata diikuti. Sampai satu waktu Naomi terperosok dan dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah saat itu tim SAR mendengar ada suara anak perempuan berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tim SAR segera menolong dan Naomi kemudian dipertemukan dengan teman-temannya dan dia tidak lagi tersesat tetapi dia ditemukan. Karena apa? Imannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah aku. Saudara, mari kita belajar dari Bartimeus, dari Naomi. Anak perempuan yang sederhana ini, dia beriman kepada Tuhan dan Tuhan membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh menolong. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
firman Tuhan sudah kami dengar, kami sekarang mohon hikmat untuk mengerti dan mohon kuasa untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap pendengar kami, dimanapun saudara-saudara berada. Amin.